Lanjutkan dengan thalabul ilmi. Ini semoga menjadi amalan kita yang menjadi wasilah Allah curahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin berkenaan dengan dalil-dalil yang hal ini seperti yang sudah kita bahas bulan lalu masih di bab yang sama, itu tentang istighfar ya, atau permohonan ampun kepada Allah. Kemudian setelah bab itu juga kita akan sudah memasuki bab tentang sabar ya. Sabar sudah kita bahas beberapa hadis dan kita lanjutkan hadis berikutnya, lanjutan dari bab sabar ini. Nah, di antara hadis yang sudah kita sampaikan yang paling akhir pada bulan lalu adalah hadis tentang kondisi seorang ibu ya, seorang wanita yang menangis di atas pekuburan, kemudian dinasihati oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi wanita itu malah mengusirnya. Lantas setelah beberapa jam kemudian diberitahukan yang menasihati itu Rasulullah. Kemudian wanita itu bergegas datang mengunjungi rumah Rasulullah dan meminta maaf. Mengapa? Faidahnya apa dalam hadis ini? Pertama, manusia termaafkan karena ketidaktahuan. Jadi perbuatan tidak sopan kepada Rasulullah itu termaafkan karena ketidaktahuan. Ini berlaku apakah ketidaktahuannya melanggar hukum syara disebabkan uzur syar'i ataupun kondisi yang ada. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada wanita tersebut as-sabru 'inda sidmatil ula, bahwa sabar itu terjadi pada pukulan yang pertama. Sidmatil ula itu artinya pukulan yang pertama, keadaan yang pertama. Akan nampak diri kita ataupun siapapun dikategorikan sabar atau tidak, itu terlihat ketika musibah itu muncul, ketika musibah itu datang. Jadi sikap spontanitasnya itu seperti apa? Jadi sikap spontanitas yang keluar dari jiwa, dari diri kita itu wujudnya seperti apa? Itulah bentuk sabar. Apakah meraung-raung menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, atau sebaliknya dia bertawakal dan pasrah kepada Allah dengan ucapan tentunya istirja. Istirja itu mengembalikan kepada Allah, yang selalu kita ucapkan, sesungguhnya kita ini, kami ini milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat itu membuktikan wujud kesabaran, sebagai bentuk kesabaran ketika seseorang ditimpa musibah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini tergambar ketika peristiwa seorang wanita yang menangis di atas kuburan tadi, menangisi kepergian atau kematian putranya. Sampai-sampai wanita itu mengatakan, "Nyahlah engkau, kamu tidak tahu, tidak merasakan apa yang aku rasakan." Nah, berarti ucapannya itu menggambarkan ketidaksabaran. Nah, makanya Rasulullah mengeluarkan kalimat menjadi asbab ya, datangnya hadis asbabul wurud ya. Maka as-sabru 'inda sidmatil ula.
Nah, ini menangisnya di atas kuburan dengan mengusir Rasulullah itu adalah sebagai wujud ketidaksabaran. Makanya Rasul menasihati. Tetapi bukan berarti lantas kita menafsirkan atau menghukumi orang yang menangis atau mencucurkan air mata dianggap tidak sabar. Sebab Rasulullah pun pernah menangis sekadar mencucurkan air mata ketika ditinggalkan wafat oleh putranya Ibrahim. Namanya ya, dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Anda menangis. Bukankah Anda melarang kami untuk menangis?" Ya Rasulullah, kata Rasulullah, tangisan ini, air mata ini adalah air mata kasih sayang. Jadi bukan tidak sabar, tetapi sebagai wujud kasih sayang, tanda cinta. Secara spontan juga keluar air mata. Namun hatinya mengembalikan kepada Allah atas musibah yang terjadi. Nah, mungkin kalau yang salah itu lebih kepada niyahah. Niyahah itu orang kita nyebutnya sesambat gitu. Nah, itu meratap. Nah, meratap itu kan bisa berulang-ulang, bisa berkali-kali, bisa berhari-hari. Nah, itu yang meratapi lah. Terus gitu kan. Sampai gering nangtung ngalang layung lah seperti bahasa. Dia tidak mau makan, tidak bisa tidur, tidak mau bergaul dengan orang lain, ke mana-mana karena hilang hartanya ataupun hilang orang yang disayanginya. Ya, saya kira itu meratapi. Itu yang dilarang dalam Islam.